Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Imelda Triputri Neti, mahasiswa semester 6, kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang politik kebijakan. Yang pertama saya jelaskan yaitu konsep-konsep politik. Merujuk dari apa yang disampaikan oleh Aristoteles, setidaknya kita mendapatkan beberapa hal penting untuk dapat mendefinisikan apa itu politik. Yang pertama, politik membahas tentang negara dalam konteks yang lalu dikenal dengan polia. Pembahasan ini khususnya berkonsentrasi pada bentuk ideal dari suatu negara yang kemudian disebut Aristoteles sebagai kota terbaik. Bagaimana pula interaksi di antara lembaganya ada dalam lingkup negara, dan seharusnya. Karena itu, para sarjana-sarjana politik selanjutnya ada yang menjelaskan bahwa politik atau ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negara, serta negara-negara lain. Selain dengan definisi di atas, J. Barents mengungkapkan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, dan ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. Yang kedua, berkaitan dengan yang pertama, maka politik sangat pasti berkaitan dengan kekuasaan. Untuk mewujudkan kota atau negara terbaik seperti yang diceritakan oleh Aristoteles dan pemikir filsafat politik awal mengenai kebaikan bersama, perlu kiranya kekuasaan dimiliki pihak-pihak yang akan mengelola negara. Kekuasaan dalam hal ini sangat diperlukan agar sistem-sistem atau khususnya sistem politik yang dibangun dapat sesuai dengan tujuan yang hendak diraih. Karena itu, ada beberapa scholar yang mengutarakan bahwa politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Politik sebagai studi yang mempelajari kekuasaan juga disampaikan oleh Delia Noer, seorang scholar politik yang menyatakan bahwa ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Merujuk pada penggambaran yang ketiga Aristoteles tentang polis, maka dapat disarikan bahwa politik pun membahas tentang keberadaan warga negara sebagai entitas penting dalam kehidupan bernegara. Entitas yang tentu saja diinginkan oleh Aristoteles adalah entitas yang memiliki keragaman nilai dan tujuan, sehingga pencipta tujuan akan mudah untuk dilakukan. Hal ini tentu saja secara implisit menjelaskan bahwa negara perlu melembagakan kebijakan publik. Pelembagaan kebijakan publik bukan tanpa maksud dan tujuan. Hal yang paling jelas terlihat dari maksud dan tujuan pelembagaan kebijakan publik ialah mengikat subjektivitas individu ke dalam subjektivitas kolektif, agar tercipta norma-norma dan nilai-nilai yang relatif homogen. Berbicara tentang kebijakan publik, maka tentu saja kita akan bersinggungan dengan apa yang disebut dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan proses yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam suatu negara untuk menetapkan kebijakan-kebijakan umum yang terkait dengan kebaikan dan kepentingan bersama. Konsepsional politik akan berkaitan dengan 5 hal penting, yakni yang pertama, politik bersinggung dengan usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan klasik. Yang kedua, politik berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah. Pendekatan ini sering juga disebut dengan pendekatan pelembagaan atau pendekatan institusional. Yang ketiga, struktur-struktur kenegaraan yang mempunyai fungsi dan tugasnya yang berbeda. Yang keempat, penggunaan kekuasaan untuk memonopoli penyelenggaraan negara dan kepemerintahan tersebut. Yang kelima, penggunaan paksaan fisik dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
Yang keenam, politik bersinggungan dengan segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Yang ketujuh, politik sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Yang kedelapan, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik atau disebut oleh Surbakti dengan istilah fungsionalisme. Fungsionalisme memandang bahwa politik sebagai kegiatan formulasi dan implementasi kebijakan publik, sehingga pemisahan antara politik dan administrasi publik seperti yang diutarakan oleh Nicholas Henry dalam bukunya Public Administration and Public Affairs tidak lagi menjadi ketetapan yang pasti, karena itu akan banyak singgungan politik dengan kebijakan publik. Kebijakan publik. Robert Easton dalam bukunya The Dearth of Public Policy mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar scholar yang mempelajarinya. Definisi lain menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dan definisi lain mengenai kebijakan publik oleh Karl Friedrich yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan kesempatan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut David Easton sebagai otoritas dalam sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya. Definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Yang pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditunjukkan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kebijakan publik yang kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Yang keempat, kebijakan publik dapat dibentuk positif maupun negatif. Yang kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Seperti kita ketahui yang sedang viral sekarang, yaitu sebuah video yang diduga Bupati Bolang, Mongondo Timur atau Boltim, Sulawesi Utara, Sihan Salim Lajar kini tengah viral. Dalam video tersebut, Sihan Salim Lajar terlihat marah lantaran menurutnya mekanisme bantuan langsung tunai BLT kepada warga yang terdampak corona COVID-19 justru menyulitkan warga. Mau dapat BLT-nya kapan? Mesti buka rekening inilah. Kriteria macam-macam, negeri udah mau bangkrut, menteri-menteri masih pada ngeyel semua. BLT itu dana desa, prosesnya kan panjang. Buka rekening kalau 4.700, emangnya bank sulut ada buku rekening sebanyak itu? Dalam video berdurasi 3 menit itu Sihan Salim bahkan merasa marah lantaran mekanisme pencairan BLT yang terlalu menyulitkan warga. Bahkan kata dia, ada warganya yang meminta beras 1 liter untuk dikonsumsi karena berbelitnya prosedur.
Marah sekali kita, yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang, uangnya mau dikucur kapan? Masyarakat sampai datang minta 1 liter beras, dia dapat BLT. BLT-nya kapan dibilang? Sampai ada yang bilang, kasih aja beras 5 kilo, enggak usah BLT, kita mau makan, lanjut dia. Dalam video itu, Bupati Bolsi meminta pemerintah pusat untuk memberikan diskresi kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi kepada pemerintah daerah untuk